Sebenarnya dari sisi regulasi sendiri, OJK itu sudah mengeluarkan POJK 38 di 2016 ya, di Desember 2016. Itu jadi panduan kita di para pelaku industri untuk coba memitigasi risiko-risiko di bidang IT termasuk di digital. Terus terang belakangan ini kebutuhan akan pengamanan data dan juga digitalisasi bisnis proses maupun produk itu semakin dirasakan keperluannya karena adanya pandemik ini. Jadi di satu sisi memang pandemik ini harus kita akui mendorong digitalisasi di industri perbankan menjadi lebih cepat lagi. Sekarang hampir mungkin sebagian besar transaksi keuangan di perbankan itu sudah lewat electronic channel termasuk di digital. Nah di BRI sendiri kita menyadari bahwa dengan tingginya transaksi digital ini juga semakin meningkatkan risiko-risiko yang ada di digital ini. Kita tahu masyarakat kita juga literasi terhadap digital banking ini mungkin belum sematang dibanding di negara-negara lain yang sudah lebih maju. Karenanya kita di BRI juga menyiapkan organisasi maupun kebijakan dan governance untuk coba mitigasi risiko-risiko yang ada. Di kita di BRI itu ada namanya IT Security Division yang tugasnya untuk melihat dan menjaga data-data kita termasuk transaksi-transaksi yang ada di BRI secara cermat. Istilah kita di 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Mereka akan melihat anomali-anomali transaksi maupun anomali-anomali lalu lintas data yang di luar kewajaran. Jadi manakala ada transaksi-transaksi keuangan yang tidak wajar ataupun ada lalu lintas data yang tidak wajar, maka IT Security Division ini yang tugasnya memang mengamankan lalu lintas data dan juga transaksi langsung memberikan alert kepada unit kerja yang bersangkutan sehingga kita bisa langsung stop transaksi yang ada, minimize loss-nya menjadi lebih terjaga. Di luar yang sifatnya IT security, kita juga memisahkan unit kerja yang dulu namanya Digital and Operation Division menjadi dua. Satu sisi adalah digital risk dan satu sisi operational risk. Pemisahan digital risk dari operational risk ini dimaksudkan memang untuk lebih memitigasi risiko-risiko yang muncul dari transaksi-transaksi digital yang ada. Jadi memang di satu sisi digital ini memberikan berkah, memberikan kebaikan bagi kita, tapi kita juga mesti aware terhadap risiko-risiko yang ada. Sejauh ini kami di BRI sudah menyadari hal itu dan kami memfollow up-nya dengan meng-create organisasi serta governance yang ada, serta tentu juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengamanan data nasabah dan juga data-data BRI sendiri. Mungkin itu Mbak Ana. Saya masih meminta tanggapan yang sama juga terkait dengan RPOJK Cyber Protection ini. Dan juga satu lagi ini kalau dalam dialog bersama kami, Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia menyatakan kalau risiko pengelolaan digitalisasi keuangan di konglomerasi keuangan itu cukup besar. Tanggapan dari BRI seperti apa? Silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Ana. Pertama mengenai RPOJK mengenai perlindungan data nasabah, saya kira saya sejalan dengan yang disampaikan Pak David ya. Bahwa itu ke depan juga menjadi concern dari kami. Karena di kami ini selalu meningkatkan istilahnya digital wall kami, benteng-benteng pertahanan digital kami, tapi selalu di luar juga para pelaku cybercrime juga terus meningkatkan kemampuannya dengan pengetahuannya, terus sebisa mungkin menembus benteng-benteng yang sudah disiapkan oleh industri supaya tidak bisa dimasuki oleh mereka. Nah, karenanya kita sambut baik undang-undang ini akan memberikan dasar hukum yang lebih jelas, tidak hanya bagi kami dalam memagari data-data yang ada di tempat kami, tapi juga bagi para pelaku kejahatannya. Sehingga mereka akan bisa terkena pasal-pasal mungkin pidana yang lebih tegas lagi ancaman hukumannya. Jadi kami mensupport secara penuh terhadap hal ini, bahkan di salah satu sesi terhadap ini juga ada discussion dengan kami di industri, dengan pihak otoritas, kira-kira seperti apa. Tadi detail sudah disampaikan oleh Pak David, bahwa ini sebaiknya di-inline-kan dengan stakeholder-stakeholder lainnya. Yang kedua mengenai keterkaitan dengan tata kelola terintegrasi. Betul sekali Mbak Neke, memang saat ini di konglomerasi keuangan, khususnya di bank yang mempunyai beberapa anak perusahaan ini diminta juga oleh otoritas jasa keuangan untuk tidak hanya melihat apa yang ada di industrinya atau ada di banknya saja, tetapi juga diminta melihat juga yang ada di dalam konglomerasinya. Di kami sendiri ada beberapa anak perusahaan yang menjadi bahan concern kami. Beberapa waktu yang lalu ada satu insiden yang menimpa di salah satu anak perusahaan kami, dan itu ke depan menjadi suatu pelajaran berharga. Bahwa dalam rangka tata kelola konglomerasi keuangan ini, kita di bank tidak hanya semata-mata memikirkan keamanan data di banknya saja, tapi juga di anggota anak-anak perusahaan kita.
Sehingga pada akhirnya nanti tidak hanya banknya, tapi keseluruhan grup yang ada di dalam juga terlindungi. Karena kita tahu setiap kali kejadian tidak hanya di bank, di salah satu anak perusahaan saja, secara reputational risk itu akan terkena juga kepada bank induknya. Karena ini menjadi satu concern bersama, di Dewan Komisaris kami juga selalu menjadi concern mengenai tata kelola terintegrasi termasuk pengawasan digital konglomerasi keuangan ini. Gitu Mbak Aneka.